Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Naam, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan. Alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita untuk terus-menerus kita menegakkan ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala sampai dengan ajal menjemput kita. Dengan keimanan ini, maka ini akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya diberikan para sahabat, para keluarga dan kita umatnya senantiasa untuk istiqamah berada di jalan ad-din agama ini. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, ada baiknya kita tetap ya untuk bisa mendoakan daripada guru kita yang kemarin baru saja meninggal dunia. Ya, guru as-sunnah pertama kali yang menegakkan sunnah di Indonesia. Al-Fadil rahimahullah, Ustaz Yazid rahimahullah. Sebab beliaulah dakwah sunnah ini ada di negara kita. Maka tetaplah kita mendoakan beliau. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afiyahu wa'afanhu. Asbab beliaulah dakwah sunnah ini ada di Indonesia. Semoga apa yang beliau bawakan, apa yang beliau sampaikan dan sampai kepada diri kita ini menjadi wasilah beliau untuk menduduki jannah Allah tabaraka wa taala. Kita doakan semoga dilapangkan kuburnya dan beliau diberikan kemudahan untuk bertemu Allah tabaraka wa taala. Dan ini menjadi ibrah bagi kita semua karena kita juga akan menyusul beliau. Oleh karena itu persiapkanlah diri kita karena kita pun akan bertemu dengan Allah tabaraka wa taala dan mempertanggungjawabkan daripada apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Nah, semoga kita tetap diberikan jalan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan sunnah, di jalan dakwah, di jalan Al-Qur'an dan sunnah sampai dengan kita benar-benar menginjakkan kaki kita di surga Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, ikhwah fillah rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada bab sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, ya. Jadi sifat tidak memiliki lawan ini ada 8 bab, ada 8 cabang. Yang pertama adalah ini namanya sofir. Sofir. Sesuai dengan namanya ya, yaitu
Kalau dalam bahasa Indonesia suara yang tajam. Nah, maka kalau sudah bertemu dengan 3 huruf ini, jangan ragu-ragu dan jangan sebentar-sebentar. Bagaimana? Sa, so, za. Nah, jadi harus melatih seperti itu, harus dilatih, dikeluarkan desisnya. Jadi saat kita nanti mengucapkan misalnya rizqo, rizqo, itu tidak berubah menjadi rizqo, tidak berubah yang zai ya. Yang zai tidak berubah menjadi sin. Ya kan? Yang sin, yang sod tidak berubah menjadi sin juga. Nah, itu. Nah, ini nanti akan keterkaitan dengan sifat yang lain yang tadi yang sebelumnya kita pelajari, yaitu sifat yang memiliki lawan. Seperti misalnya di so. Siapa yang masih ingat? So, sifatnya apa? Isti'la. Bagaimana syarat isti'la itu? Adalah mengangkatnya pangkal lidah ya. Mengangkatnya pangkal lidah ke langit-langit ya. Mengangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Nah, yang ini ya. Jadi pangkal lidah ini naik ke langit-langit sini, maka pengucapan huruf so itu haruslah tebal. So. So. Nah, ya. Dahulukan apanya tadi? Ini dahulukan apa namanya? Sofir. Dahulukan sofir dan dahulukan apa? Termasuk apa beliau ini apa nama beliau? Huruf ini termasuk di kategori apa? Fahassahu hamas. Na'am, barakallahu fiik. Iya. Termasuk di dalamnya dia adalah hamas. Nah, ya kan? Fahasaha syaha sosakata. Jadi yang apa sofir ini adalah penegasan bahwasanya si so ini adalah sofir hamas plus juga dia lebih desis lagi, lebih tajam lagi, yaitu dinamakan dengan sofir. Sofir ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau sudah bertemu dengan huruf-huruf ini. Za, sa, dan so. Contohnya bismillah, bismillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikeluarkan desisnya. Nah, jadi ini yang namanya apa? Sofir. Ini yang namanya sofir. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini dia tatbiknya. Wa aqimus so. Nah, langsung ditebalkan. Wa aqimus sholata. Ini awas ya, hati-hati ya. Ini kalau yang belum pernah belajar biasanya ini dibaca sholawa. Salah ya. Karena ini adalah alif maksurah. Jadi ini alif maksurah. Kalau dia ada fathah, baru dia dibaca sholawah. Jangan dibaca sholawain ya pada saat seperti ini. Ini adalah mat tabi'i atau alif maksurah. Alif maksurahnya si waw ini. Ini disebut dengan alif maksurah. Pengganti daripada mat tabi'inya. Jadi ditegaskan dengan alif kecil ini. Makanya disebut dengan wa aqimus shalah. Jangan wa aqimus sholawah. Nah, ya. Biasanya baca apa, Pak? Wa aqimus sholawah. Tergantung mau berhenti mau lanjut. Kalau Ya. berhenti tamar butuh kan. Jadi tetap aja ini pokoknya waw ini tidak dibaca. Nah, tidak dibaca itu. Itu namanya maksurah. Nah, aqimus shalah. Jangan aqimus sholawah. Nah, waw ini jangan dibaca waw, tapi dia adalah mat tabi'i. Apa namanya itu? Alif maksurah. Alif maksurah. Maksurah. Bukan maksurah, maksur. Nah, artinya enggak? Ya namanya maksurah itu namanya. Wa aqimus sholata wa atuz. Nah, bedakan ya antara desis S dengan desis Z. Nah, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Nah, jadi jangan sampai ini dibaca sin ya. Wa atuz biasanya di risko itu bacanya sin itu kalau kebanyakan ya. Risko harusnya rizqo. Di surat Al-Fajr juga ada itu ya. Warka'u ma'arraki'in. Ini tidak ada. Nah, ini ada nih sin in. Nah, ingat ya, ini kemarin berapa harokat? Dia kalau bisa dibaca 4 harokat. 4 harokat. Ditahan. Ini namanya nanti ada di bawah di namanya akmal matakun. Akmal matakun itu dengung yang paling sempurna.
atau gunnah yang paling sempurna, dibacanya sampai 4 harokat. Innal insa. Nah, kalau ini apa namanya ini? Belum belajar ya, belum ya. Ini namanya ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi itu antara nun sukun bertemu dengan sin. Maka ini disebut dengan ikhfa atau samar. Bahasa Indonesianya samar. Nah, ikhfa dengan gunnah itu berbeda ya. Nanti kita akan belajar itu ya. Jadi kalau gunnah itu murni ya gunnah, tapi kalau samar dia gunnah juga tetapi di tempat makhrajnya. Misalnya sin. Sin tempatnya di mana? Ada yang masih ingat? Sin. Tengah-tengah ya? Bukan. Sin, ujung lidah bertemu dengan 2 gigi seri bawah. Coba rasakan. S. Coba rasakan ujung lidahnya ada di mana? Di situ ya. Tapi awas jangan fokus ya, jangan fokus di situ nanti jadi gini. Jadi itu jelek juga ya, jangan gitu, jadi kurang bagus. Jadi cuma menempel saja, ujung lidah menempel di. Kemudian samarnya itu antara nun ini, nun bertemu dengan sin, maka dia disamarkan di lidah itu tadi, di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah tadi itu. Bukan ing, tapi bukan ing. Jadi ya, yang namanya ikhfa itu bukan semua dibawa ke leher. Ingsa, angsa, ya, angfa, angkho, semua dibawa angga ya. Jadi yang namanya ikhfa itu adalah berdengung tapi di tempat makhrajnya. Misalnya apa? Sa, nih gini. Sa. Bukan angsa tapi nah siap di makhrajnya. Atau huruf fa. Fa. Jadi bukan angfa. Yang murni dia ng di leher itu cuma huruf kaf. Nah, karena dia di pangkal tenggorokan. Angka innal abrara yashrabuna min ka'sin. Ini baru betul. Nah, jadi yang murni di leher itu cuma sika, yang lainnya itu di tempat makhrajnya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita belajar ikhfa ya. Jadi ini tadi ini desisnya ya, yang kita pelajari sekarang yang sofirnya. Innal insa gitu ya. Nya itu. Nah, innal insana lafi khusrin. Nah, jadi desisnya yang kita pelajari saat ini. Nah, paham ya sampai sini Pak? Paham ya? Jadi sofir itu adalah suara yang tajam selain daripada hamas ya. Jadi huruf-huruf ini adalah termasuk juga hamas, termasuk juga sofir. Nah, paham Pak ya? Nah, ini kita baru sifat ya. Masih za. Nah, coba bedain Pak. Sa sama za. Kalau z itu udah siap ke z. Za. Kalau sa. Desisnya lebih deras. Kalau zai itu seperti apa? Seperti berat ya. Za. Agak ke dalam dikit ya. Betul ya, karena dia ini zai. Itu agak ke dalam dikit aja. Sebetulnya sama Pak. Sama, dia ujung lidah bertemu dengan 2 gigi seri bawah. Sama, keluarnya udaranya dari situ. Za, sa, so. Za, sa, so. Kalau dia cepatnya seperti itu. Za, sa, so. Nah. Ya, bisa ya? Rasain ujung lidahnya ada di gigi belakang sini. Naam, ya seperti itu. Terutama nanti pas pada saat nanti di huruf-huruf yang bersambung ya, yang di Al-Quran seperti ini tadi kan udah bersambung. Ini kan namanya huruf bersambung kan. Nah ini jangan dilupakan sofirnya tadi atau hamasnya. Jadi jangan buru-buru kan. Wa aqimus shalah, mus shalah. Nah itu yang diharapkan desisnya itu.
Lanjut kita ke qalqalah. Qalqalah. Artinya apa qalqalah? Memantul. Memantul. Nah, ya. Qalqalah. Ya, jadi inilah huruf-huruf qalqalah. Kalau di kami ini urutannya dari qotobajada atau qotobaja, qutobajadin. Qotobaja atau apa? Enggak apa-apa. Atau di pembelajaran yang pernah kita dapatkan yaitu baju di toko nggak apa-apa, sama aja. Sama aja. Yang penting qalqalah itu yang pertama tidak boleh menambahkan huruf hamzah di belakangnya. Nah, misalnya gimana? Akko, akko. Nah ini ya, akko. Itu ada hamzah di belakang itu. Atto, atto. Nah itu. Ab, ab. Nah, kerasa ya? Kan ada huruf hamzah di belakang. B, j, 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 d. Nah itu. Nah itu namanya menambah huruf. Harusnya tabe. Abe. Nah, itu namanya qalqalah. Naam. Ya, jadi gitu ya. Ako. 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 Abe. Aji. Adi. Nah, jadi qalqalah itu seperti itu, memantul. Ako. Ako. Abe. Aji. Adi. Kecuali nanti memang ada kaidah yang dia seperti memang ada e-nya di belakangnya itu ya. Ketika nanti dia bertasydid ataupun dia berada di akhir ayat misalnya, yang pernah ditanyakan oleh Pak Nur ya. Itu. Jadi serupa tapi tak sama. Jadi sebetulnya saking kuatnya para masyayikh kita itu ya, As-Sudais dan yang lainnya itu, saking kuatnya itu. Tapi kita karena awam mendengarkan murotal itu seolah-olah dia ada kok, ya ada kok itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Padahal ini adalah qalqalah yang paling kuat yang dilafazkan oleh beliau-beliau itu, para masyayikh di Mekah itu. Saking kuatnya. Nah gitu. Jadi kalau kita belajar aslinya itu apo, abu, aji, adi. Nah seperti itu. Nah coba kita tatbik ya. Nah dia. Nih. Haqqat. Ini sewaktu dia ada tasydid ya. Sewaktu ada tasydid. Ya, kalau yang nggak ada tasydid yang ini. Nah ini terutama dia ada tasydid. Haqqun. Nah, kalau nggak ini aja ya. Ini ya. Ini ya. Ahad. Nah jangan ahad. Tapi ahad. Nah, dipantulkan. Qul huwallahu ahad. As-samad. As-samad. Bahiji. Nah, ingat kemarin jim menempel ke langit-langit atas, tengah lidah menempel ke langit-langit atas. Jadi bukan bahije, tapi je. Bahije. Nah, dia nempel ya. Bahije. Nah, seperti itu. Ya. Kalau yang ini haqqat, ini latihan di tasydid. Haqqat. Ingat jangan haqqat. Nah, jangan seperti itu. Tapi sisa daripada ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi seri atas ya. Pangkal lidah bertemu dengan ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas ya. Ini ujung lidah bertemu dengan pangkal, itu yang garis tempat tumbuhnya gigi. Nah, itu namanya pangkal gigi seri atas. Nah. Kemudian ap-pola. Nah, ini tahan dulu di tasydidnya, mati, kemudian hidup lagi. Ap-pola. Awas jangan atola-a. Jangan atola-a. Maka dia ain itu di tengah tenggorokan. At-tala'a. Jangan at-tala'a. Jadi dia berubah menjadi hamzah. Nah, maka ini merubah maknanya. Nah, hati-hati ya di sini. Karena kita sibuk ngurusin huruf po atau la, ini jadi berubah jadi hamzah.
At-tola'a misalnya. A. Jadi hamzah. Harusnya langsung at-tola, siap-siap di tengah. At-tola'a. Mari kita detak ya. Kemudian Rabbana ini tahan di sini. Rabbana. Dua harokat. Rabbana. Kalau dia berbentuk tiang seperti ini namanya mat tabi'i. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat. Kecuali nanti ada kaidah-kaidah di belakangnya ada pembelajaran yang lain ya. Ada mat arid li sukun, ada mat iwat. Nah, nanti itu kita pelajari juga. Kemudian sajjaja. Nah ini dia. Kalau dia dibaca sajjaja, maka di sini harusnya waqaf di sini. Nah, kalau dia tidak ada waqaf, maka sajjajan. Nah, dia tanwinnya dipakai. Tapi kalau di sini ada waqaf, maka tanwinnya tidak dipakai. Yang dipakai adalah mat tabi'inya. Sajjaja. Kalau dia waqaf. Tapi kalau tidak ada waqaf, sajjajan. Ya, paham ya? Nah, kan sering ketemu ya di Al-Quran gitu ya. Jangan sampai salah tuh. Jangan baca NNN semua atau jangan dibaca jajaja semua. Jangan dibaca panjang semua. Nah, yuradduna. Ingat du nggak ada, dia hurufnya hamzah atau tidak? Hurufnya apa? Sifatnya apa? Jahar. Da sifatnya jahar kan? Syiddah. Jadi jangan yuradduna. Nah, ini berbahaya. Dia berubah sifatnya. Yuraddu Nah, ada desis nggak boleh ya. Tahan di pangkal gigi seri atas. Yuradduna. Nah, yurad tempel dulu di rodnya, mati, kemudian hidupkan lagi. Yuradduna. Du kenapa dia panjang? Karena ada waw mati ini ya. Ini juga disebut dengan mat tabi'i. Mat tabi'i ya. Kalau disebut mat tabi'i berarti panjangnya 2 harokat. Yuradduna. Nanya 1 harokat, jangan dibaca na panjang. Nah, ini. Nah. Ini kan contoh ini maksudnya sering melihat keterangan di atas apabila huruf qalqalah diidghamkan bersama maka tidak qalqalah. Ini kan bukan contoh-contoh yang qalqalah. Iya, ini ada kesalahan dari penulisnya nih. Oh iya, maksud ana ini dia hukum huruf qalqalah tapi dia bertasydid. Nah, ya, ini tidak, makanya tatbiknya kurang ditulis di sini. Kurang ditulis. Ya. Ya, ini kan ini bukan contoh untuk qalqalah ya, bukan. Bukan ya. Ini contoh huruf qalqalah tetapi dia ditandai dengan harokat tasydid. Tidak dikolkolahkan ya, jangan dikolkolah. Iya, betul. Jadi ini pembelajaran tentang tasydid ini sebetulnya. Tasydid yang berada di huruf qalqalah. Yang berada di huruf yang memantul. Semutan. Wat tariq. Nah, ini nih. Ini kalau dia waqaf bacanya gimana? Wat tariq. Ini yang enggak qalqalah kan? Iya, enggak qalqalah. Maka dibacanya gimana? Kalau enggak, saya akan bertanya. Kalau dia mati, kalau dia di sini waqaf berarti gimana? Ini kan cuma keterangan aja di sini. Ini keterangan aja. Tapi kan kita bisa rubah-rubah. Bisa kaidahnya kita bisa rubah karena kita sudah ketemu ilmunya kan. Misalnya di sini waqaf, bacanya gimana? Riqo. Dipakai qalqalahnya. Jadi pelajarannya ada di sini. Ya, yang di tasydid yang enggak qalqalah. Yang hidup yang ini, tapi di sini tadi kan kita istilahnya inovasi lah ya. Ini kan contohnya seperti ini. Kalau dia tidak qalqalah berarti wat tariqi. Balik asal ya. Nah, barakallah. Memang ada antum ini jadi seru. Jadi seru ada antum, Masya Allah. Tapi apa? Itu betul Pak. Jadi setiap hal yang tidak diketahui harusnya ditanyakan. Nah, sama-sama kita bedah di sini kan gitu. Ditanyakan. Wal yaktu. Nah, ini namanya apa ini? Nah, nanti di pelajaran juga ada di belakang nih ya. Ini namanya apa? Gimana Pak?
Ya. Apa? Aduh kok jadi lupa namanya. Apa nih alirannya? Wah. Mutamatsilain. Nah, mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Idgham artinya apa? Dimasukkan. Jadi huruf yang pertama dia sukun, tidak ada tandanya, lalu dimasukkan langsung ke huruf yang sama. Jadi mutamatsilain itu adalah sama hurufnya, sama makhrajnya, sama sifatnya. Nah, seperti itu. Jadi ini bacanya wal yaktub bainakum. Nah, di sini ya. Ambilnya langsung di sini saja. Ini istilahnya tidak dihiraukan yang di sini. Ya, jangan dihiraukan ini. Jadi langsung lari ke tasjidnya lah. Betul. Betul. Langsung ke huruf yang bertasydid. Betul itu. Itu namanya mutamatsilain. Tapi biasanya dia nanti ada juga ada mutaqarribain ya, ada mutajanisain, itu ada lagi berbeda. Dan ini kebetulan ini mutamatsilain, hurufnya sama, makhrajnya sama, kemudian di tempat yang sama. Apa ya, betul, makhrajnya sama ya, sama sifatnya juga sama. Wal yaktub bainakum. Ingat ya, kakiku ini dipakai, jangan bainakum. Kakiku ak, ya kan? Kakiku ak. Nah, kemarin ya. Ini juga nih, wal yak harus keluar hamasnya. Wal yaktub bainakum. Nah. Kemudian ini juga mutamatsilain ya. Ini mutamatsilain namanya. Wa qad dakhalu. Ya, dimasukkan langsung ke huruf. Tidak, cuma yang sama saja. Yang sama saja. Kemudian ini juga nih. Nah, ini namanya apa? Idgham mutajanisain ya. Sama makhrajnya tapi berbeda hurufnya. Juga berbeda sifatnya. Kalau to, sifatnya apa? Sifatnya to? Ayo, yang udah apa namanya? Yang sifat yang berlawanan, to masuknya kemana? Hamas ada nggak? Fahasahu syakhsun sakat, ada nggak? Ah, nggak ada ya. Terus ajid qatim bakat, ada? Ajid qatim, qim itu to itu. Berarti dia masuknya ke syiddah. Dia masuknya ke syiddah. Jadi jangan dibaca ini hamas. Nah, tapi memang ini karena mutajanisain, maka hamasnya dikeluarkan di ta ini. Ahad. Nah, tapi juga tidak menghilangkan daripada to-nya. Jadi to-nya tetap terasa tebal. Ahad tu. Ahad tu. Jangan ahad tu, ringan. Karena di depannya ada huruf yang isti'la, tebal. Maka dibaca juga ini seolah-olah dia ada sambarannya. Ahad tu. Ahad tu. Nah, gitu ya. Tetap terasa, to-nya tetap terasa. Di bawah tanya ke to-nya ke ta gitu, nyambernya ke ta. Benar. Tapi menghargai to. Betul. Nah, ya kira-kira seperti itu. Tanya gak ada to itulah. Ada bunyi pertengahan tato itu. Iya, jadi to-nya disebut duluan, tebal, kemudian baru dihamaskan di ta. Ahad tu. Ahad tu. Diakhiri dengan yang namanya hamas, ya kan gitu kan? Help to. Nah, sama dengan ini juga. Basatha. Basatha ini harusnya ada tasydidnya nih. Harusnya ada tasydidnya di sini. Farratum. Nah, kalau dia to kan farratum. Nah, nggak ada hamasnya. Farratum. Tapi karena dia ini mutajanisain, to-nya tidak dianggap, tapi dia tetap ada rasanya ya di sini. Farotum, tati tu. Ta-nya mana? Tum. Hamasnya itu. Ta. Nah, farotum. Nah, ya. Nah, ini tadi. Ini malah bukan bola. Jadi ini tadi ya, qalqalah. Coba tadi ya, qalqalah itu jadi tidak ditambah huruf hamzah di belakangnya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia baru dia contoh untuk yang qalqalah. Inna batasya, jangan batasya ya. Inna bato.
Inna batasha rabbika lasyadidun. Inna batasha rabbika lasyadidun. Coba, bisa? Ini, jangan ditahan dong. Kol-kolahnya mana? Coba lagi. Bapo. Bapo. Syah, langsung. Bingung dulu lah, ketuk dulu. Ini, ya betul, ini betul. Tapi di sini jangan dihilangkan kol-kolahnya. Kan pelajaran kita kol-kolah. Bapo. Apo. 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 Ya, bato Pak. Inna batosha. Batosha. Jadi dikembalikan ke sukun huruf aslinya ya, jangan bate. Ini ada juga yang baca gitu. Inna batosha. Bate, jadinya te. Harusnya po. Inna bato. Jangan bate. Batosha. Sama ini juga. Laqo. Nah, kalau ini benar laqode. Laqode ini. Awas jangan laqode ya. Jangan laqode. Laqode khalaqona. Khalaqona. Nah, ini jangan khalaqe. Jangan khalaqena. Khalaqe, khalaqe. Khalaqo. Khalaqo. Khalaqonal insana fi kabadin. Kabad atau gitu kalau ya. Benar. Laqad. Enggak bisa saya jadi latihan. Naam, ya harus dilatih, harus dilatih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal ini tahan juga Pak. Betul. Nggak ada lahnya, nggak ada lah. Jangan ditambah-tambah bid'ah nanti. Kullu bid'atin nanti di sini. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Ini insana fi Pak. Insana fi tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini pasti ada kol-kolan di sini ya. Atau wa tabba. Tapi ini nggak ada ya, ini contoh. Ini pasti ada kol-kolan di sini. Karena sesuai dengan kaidah ayatnya. Tabbat yada. Ini berapa harokat sini? Berapa? Wajib. Ayo, mat apa ini namanya? Mat jaiz. Mat jaiz. Kenapa dia dikatakan jaiz? Kenapa? Ada alifnya bisa 2, bisa 4. Jaiz itu kan bisa. Ada alif. Kalau hamzah mat wajib di ciri-cirinya. Kalau mat jaiz itu Pak, dia karena terpisah katanya. Ini terpisah. Jadi mat tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu suku kata. Dia terpisah. Tapi kalau dia dempet namanya apa? Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Nanti kita belajar di belakang ya. Jadi Pak, gini aja. Bisa sama gandeng aja. Betul. Itu secara definisi. Tapi secara logika kita, kalau kita awam, kalau kita memang belum paham-paham, gini aja. Pokoknya setiap bendera bertemu dengan hamzah panjangnya 4 harokat. Nah gitu aja. Rumusnya kayak gitu. Pokoknya setiap bendera ini bertemu dengan hamzah panjangnya berapa? 4 harokat, jangan 6 harokat. Kecuali nanti tidak ada hamzah, maka kalau ini berdiri sendiri, maka dia disebut dengan mad lazim, maka dia 6 harokat. Tidak bertemu dengan hamzah. Nah, seperti itu ya. Jadi pokoknya kalau kita memang belum paham-paham tentang yang namanya mad wajib. Lazim tinggi lazim ya. Betul, Wajib. betul. Kalau hamzahnya dempet gini. Kalau dempet dia berarti ke wajib kan? Ya wajib, muttasil. Kalau dia terpisah gini namanya mad jaiz munfasil. Tetap dibaca 4 harokat. Tabbat yada abila. Nabi ini namanya alif maksuroh nih Pak. Ini namanya alif maksuroh.
2 rakaat juga. Betul. Jadi Yang atas juga 2 tadi. pengganti mat tabi'i yang mana? Yang atas juga, yang atasnya. Yang kalimat tengah tadi. yang ini, yang yada. Atas kursor. Ini juga 2 ya. Iya betul, ini dah. Betul. Ini kan sebetulnya ya sukun. Ya sukun tetapi diganti dengan maksurah itu tadi. Insanafi, jangan insafi kabad. Nah, itu salahnya. Ini dibacanya 2 harokat dan ini dibaca 2 harokat. 2 harokat dibacanya. Jangan ada huruf ya tapi digandeng ya. Iya, jadi ada Al-Qur'an, hati-hati Pak ya. Jadi ada Al-Qur'an memang yang dia menjelaskan di sini ada apa? Ya sukunnya. Ada juga kalau yang Quran Madinah pasti dia seperti ini bentuknya. Yang dari Utsmani ya. Yang Utsmani pasti bentuknya seperti ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah ini tadi nih. Abiu apa namanya? Kalau udah pernah belajar? Idgham apa? Bigunnah. Naam. Yang gunnahnya apanya? Tanwinnya. Tanwin bertemu dengan waw, dia dimasukkan. Lahabiu. Masuk. Walaupun enggak ada tasdid. Hah? Walaupun enggak ada tasdid. Enggak ada. Iya, jadi bigunnah itu tidak ada tasdid. Kalau ada tasdid itu wawnya aja enggak ditasdid itu. Tulisan Utsmani gitu. Jadi justru kalau ada tasdidnya Pak, nggak boleh dipanjangkan. Betul. Jadi kalau tidak ada tasdid, maka dia digunnah dipanjangkan sampai dengan 4 harokat. Lahabiu wa tab. 2 rakaat yang tasdid, 2 rakaat itu ya. 2 harokat, 2 rakaat sholat. 2 rakaat. Kalau ada beliau ini seru ada beliau ini, masya Allah. Sip. Nah, barakallahu fikum. Ngetes saja, masya Allah. Siapa yang dites? Siapa yang dites, Pak? Padahal emang salah. Itu salah. Ngeles aja. ILS sama guru kan. Nah, ya. Barakallah. Masya Allah. Saya kira begitu ya. Masya Allah. Sip, Pak. Nah, ya kita lanjutkan nanti setelah Ba'da Isya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.